Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Sembari terus-menerus menghayati, mempedomani, mengamalkan, sembari menginovasi nilai luhur Pancasila, niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, berupaya secara sungguh-sungguh untuk istiqomah menegakkan mata rantai sistem ibadah utamanya di penghulu segala bulan, yakni Syahrul Ramadan, Syahrul Dzikra, wa Syahrul Doa. Bulan yang kita bisa menamainya dengan bulan zikir dan bulan doa. Mengapa? Karena di dalam bulan Ramadan, ragam rangkaian zikir disuguhkan. Bahkan saudara-saudara kita, para ulama menuntun santri-santri seperti kami ini. Ada zikir Ramadan di hari pertama, kedua, ketiga, sampai dengan hari terakhir. Ada doa-doa yang dipanjatkan. Zikir dan doa adalah perpaduan selaras, istimewa, dan niscaya. Dan di antara rangkaian itu, fondasi utama zikir, salah satunya adalah Ihdinas Siratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tentu saja jalan yang lurus ini adalah jalan yang bersejarah. Karena ada induk dari ayat ilmu sejarah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang soleh. Tetapi jalan itu pernah tidak dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jadi, di dalam Al-Quran, secara garis besar, jika kita berkait dengan doa dan zikir, ada orang yang berzikir dan berdoa di Thariqatus Salam, di jalan keselamatan, jalan Islam. Tapi ada orang yang berdoa di jalannya setan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang terhalang, kafir terhadap anugerah Allah, jalan yang lurus lempang itu. Karena itu, jika kita sudah berani dengan rasa percaya diri bahwa jalan yang lurus lempang itu adalah jalan yang kita minta, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana caranya kita mengupayakan
dalam keseharian secara optimal, agar tapak kaki kita senantiasa ada di jalan lurus, jalan orang-orang yang soleh, yang pernah hidup sebelum kita, jalan yang pernah ditunjukkan oleh para nabi dan rasul Allah. Jalan di mana masing-masing orang ketika era Nabi Henoh, Nabi Idris alaihissalam mulai bertebaran penduduk di bumi, dan puncaknya setelah banjir era Nabi Nuh alaihissalam, suku bangsa mendiami ragam benua, dan anak Adam menjadi ragam aneka warna kulit, bentuk tubuh, dan penampakan rambut. Semuanya yang mengaku isyhadu bi anna muslimun, saya adalah orang yang berpasrah diri kepada Allah, belajar berpasrah diri kepada Allah, maka dia akan memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Upaya mewujudkan ihdinas siratal mustaqim berarti kita tidak akan pernah menggunakan lisan yang menuntunkan bahasa secara normal, kecuali beretika. Jadi berkata yang beretika, berkata yang berperadaban, berkata yang sopan. Demikian juga rangkaian kata yang ditulis. Dan sekarang lebih banyak kita menulis di sini dan di PC atau personal computer atau di laptop kita. Semua kata ketika kita minta di jalan yang lurus adalah kata yang beretika, kata yang tidak menista, kata yang tidak mendengki, kata yang tidak memusuhi, kata yang tidak mencaci maki. Betapapun besarnya kesalahan saudara-saudara kita, apalagi jika hanya sekedar memasuki kesalahan itu pada area pribadi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun dalam doa di mana ketika sahabat diberitahu sebentar lagi akan datang ahli surga. Singkat cerita, ahli surga itu diikuti sampai ke rumah, bahkan ada yang bertandan menginap 4 hari di rumahnya. Tidak ada hiasan zikir, tidak ada hiasan baca Al-Quran, tidak ada hiasan puasa dalam keseharian. Ketika sahabat itu kembali ke rumahnya dan bertandang silaturahim lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, apa yang menyebabkan dia engkau katakan sebagai ahli surga, padahal yang dikatakan tadi kesehariannya puasa, zikir, baca Al-Quran tidak tampak oleh sang tamu. Tidak tampak, tidak berarti tidak melakukan. Ini dalam penafsiran kami. Rasul pun menjawab, kalian tidak tahu, dia senantiasa sebelum tidur, ketika selesai memuji-muji Allah, ketika selesai berselawat kepadaku, dia mengangkat tangannya seraya berdoa, ya Allah, apapun yang diperbuat saudaraku, yang bertalian dengan keburukanku, hamba maafkan ya Allah, karena itulah ampunilah dia. Doa ini yang mengantarkan seseorang sampai di surga, dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Karena itu, menjaga ihdinas siratal mustaqim adalah mentulus ikhlaskan hati kita dengan doa terbaik, dengan kata terbaik untuk orang lain, berarti untuk diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
Jika kamu berbuat kebaikan, ihsan, kebaikan itu akan dikembalikan kepada kamu. Dalam surah Al-Baqarah dikembalikan sampai 10, 100, 700 kali kelipatannya. Namun ketika kamu menanam benih-benih keburukan, maka keburukan itu akan dikembalikan kepada kamu. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan, keburukan itu dikembalikan setimpal. Betapa maha murahnya Allah. Karena itu Ar-Rahman Ar-Rahim niscaya harus ada di dalam keimanan kita. Senyampang kita masih diliputi gelora api keimanan sahrul zikro wasahud doa di sahrul Ramadan ini. Mari kita membiasakan zikir, doa, antara lain sebelum tidur, memaafkan siapapun yang sengaja ataupun lalai berbuat tidak baik kepada kita, sembari memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara antara lain memelihara kalimah yang kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka niscaya kita insya Allah akan senantiasa dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus, thariqatus salam, jalan yang insya Allah menyelamatkan diri kita di dunia hingga kita bertemu dengan Allah di akhirat. Pemirsa, kesalahan mohon untuk dimaafkan. Jika ada kritik, tentu saja kita terima dengan bangga. Karena kritik itu adalah motivasi untuk kami. Terima kasih atas segala dukungannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersama